Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Puji Tuhan bahwa hari ini kita dapat berkumpul kembali dan dapat beribadah bersama-sama. Semoga adik-adik dan kakak-kakak sekalian sehat dalam perlindungan Tuhan Yesus ya. Hari ini kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita satu dalam doa. Ayo kita lipat tangan, tutup matanya. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk pagi ini. Kami sudah berkumpul ya Tuhan dan kami akan beribadah bersama-sama. Kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dan sebentar kami juga akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan buka hati dan pikiran kami, berikanlah kami hikmat dan akal budi ya Bapa untuk memahami kakak-kakak yang akan mengajar kami pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu saja kami semua sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kita akan memulai ibadah ini dengan menaikkan satu pujian yang berjudul Sungai Sukacita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu dalamku, ku menari dan bersuka, puji-hu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku, mengalir bersamamu, bersuka suka citaku penuh. Sekali lagi adik-adik. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku, ku menari dan bersuka, setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, suka citaku penuh, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Adik-adik, sebelum masuk pemberitaan firman Tuhan, marilah kita semua menyiapkan hati kita dan kita angkat satu pujian yang berjudul Kasih Pasti Lemah Lembut. Pasti
kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu sungguh tiada batasnya. Selamat mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik semuanya, Shalom. Sungguh senang kamu gak bisa kembali lagi bertemu dengan adik-adik semuanya, meskipun masih secara virtual, tapi tentunya kita tetap bersuka cita. Nah, tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini kita akan saksikan cuplikannya lewat video. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Ya Bapa kami dalam surga, terima kasih ya Bapa atas hari baru yang Kau telah berikan kepada kami. Dan pada hari ini ya Bapa, kami telah mengangkat puji-pujian kami bersyukur kepadamu atas apa yang Kau telah berikan kepada kami. Dan sekarang ya Bapa, kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Pimpin hati kami, pikiran kami, telinga kami ya Bapa, untuk kami mau mendengarkan firman Tuhan ini dengan baik, agar kami dapat menjadi teladan, menjadi berkat, dan tentunya ini merupakan hal yang membuat kami semakin dekat dengan-Mu saja ya Bapa. Pimpin setiap kami dan berikanlah kami hikmat daripada-Mu saja ya Bapa. Ya Bapa, inilah doa kami, handal nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, cerita hari ini tentang hamba yang jahat. Nah, mari kita sama-sama saksikan videonya ya. Hamba yang jahat. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru, Kitab Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Suatu hari, ada seorang raja yang akan mengadakan perhitungan dengan hambanya. Lalu, raja itu memanggil seorang hamba besar yang dulu pernah meminjam 10.000 talenta. Sekarang, raja itu meminta kepada hamba besar agar 10.000 talenta itu dikembalikan ke raja. Karena hamba besar tidak punya 10.000 talenta, maka raja memerintahkan agar ia dan anak istrinya dijual. Kemudian, hamba besar itu memohon agar raja memberikan waktu kesempatan sekali lagi. Raja merasa kasihan kepada hamba besar, karena itu hutangnya dibebaskan dan tidak perlu membayar lagi. Lalu, hamba besar itu pun keluar dari istana raja dengan hati yang senang. Di perjalanan, tiba-tiba hamba besar itu bertemu dengan hamba kecil. Dulu, hamba kecil itu meminjam 100 dinar. Sekarang, hamba besar memintanya kembali. Hamba kecil tidak punya uang, lalu memohon agar diberikan kesempatan waktu sekali lagi. Tetapi, hamba besar itu menolak permohonannya dan memasukkan hamba kecil ke dalam penjara. Di sekitar itu, ada teman-temannya yang sedih karena melihat perbuatan jahat hamba besar.
Teman-temannya memberitahukan kepada raja dan raja menjadi marah kepada hamba besar itu. Padahal, raja membebaskan hutang hamba besar, tetapi hamba besar tidak membebaskan hutang hamba kecil. Karena itu raja menghukum hamba besar. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan dan menyaksikan video yang sudah ditayangkan. Nah, gimana adik-adik, kira-kira pesan apa ya yang bisa kita dapatkan? Nah, ada dua hal yang menjadi pesan untuk cerita firman Tuhan kita hari ini. Yang pertama, Tuhan ingin agar kita mengampuni orang lain. Ketika Yesus mengatakan kepada Petrus agar mengampuni orang 70 kali 7, maksudnya bukanlah agar kita menghitung nih berapa kali ya kita harus mengampuni orang, dan ketika kita sudah mencapai angka itu, kita berhenti mengampuni orang tersebut. Tidak boleh adik-adik. Tuhan menyebutkan jumlah besar tersebut untuk menunjukkan bahwa kesediaan kita untuk berulang-ulang mengampuni seseorang itu tidak boleh berakhir. Jadi kalau orang bersalah kepada kita nggak boleh hitung adik-adik, kita harus selalu mengampuni orang tersebut. Yang kedua, mengampuni seperti yang dilakukan Tuhan. Pada waktu Tuhan mengampuni dosa kita, Ia melupakan semua dosa itu. Seolah-olah kita tidak pernah melakukan kesalahan apapun. Tuhan mau agar kita memperlakukan orang lain dengan cara seperti itu. Apabila orang bersikap tidak ramah kepada kita, Ia menghendaki kita agar kita mengampuni mereka dan tidak menaruh perasaan yang tidak enak atau dendam terhadapnya. Nah, Tuhan telah berjanji untuk memberikan pahala nih kepada kita jikalau kita memperlakukan orang lain dengan cara seperti itu. Pahala apa sih itu? Nah, kita sama-sama dong buka Alkitab kita dari Lukas 6 ayat 37. Sama-sama kita baca ya. Lukas 6 ayat 37. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Nah, kita akan diampuni jika kita pun mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Mengampuni orang lain adalah sesuatu yang diwajibkan bagi anak-anak Allah. Jikalau kita mengampuni orang lain seperti Tuhan mengampuni kita, kita akan mengampuni semua kesalahan yang telah dilakukan oleh orang tersebut terhadap diri kita. Hidup kita akan lebih berbahagia bila kita melakukan hal itu. Jadi, adik-adik, kita mengampuni seperti Tuhan mengampuni kita dengan melupakan segala kesalahan kita pun melupakan kesalahan mereka yang telah berbuat jahat kepada kita. Jadi adik-adik, Tuhan ingin kita belajar untuk seperti Tuhan yang mengampuni orang-orang. Namun kita tetap harus terus menerima bantuan dan tuntunan dari Roh Kudus, karena mengampuni orang lain tentu merupakan hal yang sulit. Dari kecil kita harus bisa mendoakan orang-orang yang tidak suka terhadap kita. Tidak hanya mendoakan, tapi kita juga harus mengampuni mereka. Nah adik-adik udah ngerti ya? Nah kalau udah ngerti semuanya, mari kita sama-sama lipat tangan kita tutup mata kita berdoa. Ya Bapa kami dalam surga, terima kasih ya Bapa atas hari ini yang Kau telah berikan kepada kami. Kami telah mendengarkan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan ini ya Bapa terus menjadi teladan dalam kehidupan kami, di mana kami ingin mengampuni ya Bapa tanpa menghitung seberapa banyak kami mengampuni orang lain, tapi kami ingin terus dapat mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan ya Bapa, kami ingin mengampuni seseorang seperti-Mu ya Bapa yang selalu mengampuni kami jika kami berbuat dosa atau melakukan hal yang tidak baik ya Bapa. Engkau selalu mengampuni kami, demikian kami juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya Bapa, tuntun kami, pimpin kami, karena ini adalah hal yang sulit, tapi kami ingin menjadi seperti-Mu ya Bapa, dan menjadi teladan bagi setiap orang di sekitar kami. Ya Bapa, terima kasih ya Bapa atas berkat-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, demikian cerita firman Tuhan hari ini. Sampai ketemu berikutnya ya. Nah, adik-adik, kita semua sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Kiranya apa yang disampaikan pada pagi hari ini dapat menjadi berkat dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih juga untuk kakak-kakak yang sudah melayani pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kakak mengingatkan untuk ayat hafalan pada minggu ini yang diambil dari Lukas 6 ayat 37. Ampunilah, maka kamu akan diampuni.
Lukas 6 ayat 37. Kakak juga mengingatkan untuk adik-adik melakukan persembahan di rumah masing-masing ya, dengan kotak yang adik-adik telah sediakan, dan nanti dapat dibawa oleh orang tua. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini dengan mengangkat satu pujian yang berjudul Kasih Yesus Indah-Indah, Oh Indah. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Mari kita tutup ibadah ini dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk hari ini. Kami sudah beribadah, kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Kami juga sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan Yesus. Kiranya dapat menjadi berkat untuk kami semua dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya juga Tuhan memberikan kami hati yang selalu mengampuni ya Tuhan dalam keadaan apapun. Tuhan Yesus, terima kasih untuk adik-adik yang telah beribadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, Tuhan melancarkan adik-adik semua dalam sekolah mereka, Tuhan Yesus. Kakak juga teringat untuk adik-adik yang mungkin sedang sakit ya Tuhan. Kiranya Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan agar dapat sehat kembali. Tuhan Yesus, kakak juga berdoa untuk orang tua adik-adik ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan, memberikan kekuatan dalam kehidupan sehari-hari, dalam pekerjaan mereka ya Tuhan. Kakak juga tidak lupa berdoa untuk kakak-kakak sekolah minggu dalam pelayanan, dalam studi maupun dalam pekerjaan mereka. Kiranya Tuhan melindungi kami semua, menyertai kami semua ya Tuhan Yesus. Tidak lupa juga kakak berdoa untuk gereja kami ya Tuhan. Kiranya dapat menjadi terang, kiranya dapat bertumbuh dan menjadi garam dan terang dalam kehidupan kami semua, dan dapat menjadi berkat bagi sekitar. Tuhan Yesus, terima kasih. Di atas segalanya, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, baik sengaja maupun tidak sengaja, supaya tidak terhalang berkat dan anugerah yang akan Tuhan berikan. Terima kasih ya Bapa. Hanya dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.